Selamat datang di YouTube channel Inspire Community Center. Kami senang saudara terhubung dengan kami saat ini. Saudara juga dapat membagikan YouTube channel ini kepada teman, kerabat, dan sahabat yang lain. Inspire Community Center atau yang kerap kami sebut dengan ICC terletak di Faith Hotel Cihamplas, Bandung di lantai 6. Setiap minggunya kami mengadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama dimulai pukul 8 pagi, ibadah kedua dimulai pukul 10 pagi, dan ibadah ketiga dimulai pukul 12 siang. Setiap ibadah disertai juga dengan ibadah anak-anak atau yang kami sebut dengan iKids. Jadi tunggu apa lagi? Mari beribadah bersama dengan kami. Saudara, untuk dapat bertumbuh kita memerlukan orang lain. Dan ICC memiliki komunitas kecil yang kami namakan iClick. Dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman lainnya, saling membangun dan juga menguatkan. Tersedia komunitas kecil untuk keluarga atau married couple, single, dan mahasiswa atau college. Saudara bisa memilih lokasi atau waktu yang sesuai dengan ketersediaan waktu saudara. Daftarnya di link berikut ini ya. Setiap hari itu baik, sebab ada Yesus bersama kita. Amin. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WA saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Devotion, sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6.25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita wajib meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Baptis selam adalah salah satu tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Baptisan selam diadakan pukul 12 siang atau setelah ibadah kedua setiap minggunya atau weekday dengan appointment. Saudara bisa mendaftarkan diri mengikuti baptis selam di 081 220 222 111. Saudara dapat memberikan persembahan melalui e-banking atau m-banking dan transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibagikan. Mari kita catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kita dengar hari ini. Dan hari ini saya secara khusus mau bahas tentang satu hal yang penting. Ketika saya browsing, saya ngobrol sama suami saya juga, saya bertukar pikiran sama suami saya. Dan dia bilang, ini yang kamu bahas ini termasuk adalah yang namanya disiplin rohani, dia bilang gitu. Jadi dikatakan kalau seandainya kita masuk ke dalam perjalanan kita di dalam Tuhan, saudara. Siapa di sini yang sudah mengikut Tuhan lebih dari 2 tahun? Boleh lambaikan tangan? Lebih dari 2 tahun. Oke, ada yang lebih dari 10 tahun? Puji Tuhan, ada yang lebih dari 20 tahun? Ada loh, kok ininya yang tinggi dong. Yes, puji Tuhan. Dan pada waktu kita memberikan hidup kita buat Tuhan, pada waktu kita mengikut Tuhan, kita seringkali mungkin ada di antara saudara juga yang mungkin sudah menjadi Kristen pada waktu saudara lahir. Atau mungkin ada juga yang baru juga. Tapi kita diajarkan banyak tentang yang namanya doa, betul? Ya. Kemudian kita diajarkan banyak tentang yang namanya membaca firman Tuhan. Betul? Ya. Kalau seandainya saudara sudah memiliki anak, saudara sangat bersuka cita sekali pada waktu saudara melihat anak-anak saudara benar-benar sungguh mencari Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, betul ya. Nah, kemudian step berikutnya kita juga masuk ke dalam yang namanya pelayanan. Ya, ini salah satu disiplin rohani. Dan setelah kita masuk ke dalam pelayanan, ada juga kita masuk ke dalam bertekun di dalam pengajaran-pengajaran yang ada.
Dan kemarin kita sudah graduate sekitar 53 orang dari kelas discipleship 101 sampai 104 kasih kemuliaan buat Tuhan. Dan nanti kita akan buka batch berikutnya di bulan Agustus akhir, ya, bertekun di dalam pengajaran. Nah, kenapa hal-hal ini penting? Karena kalau seandainya sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid Kristus, kita tidak membangun yang namanya disiplin-disiplin rohani ini, kehidupan kita hanya akan menjadi Kristen KTP. Betul? Tapi hari ini saya mau bahas hal yang jarang dibahas, tapi dampaknya sangat besar dan dampaknya sangat signifikan. Tapi untuk melakukannya dibutuhkan kedisiplinan dan pengorbanan. Ready? Ready? Ya. Saya hari ini mau bahas tentang puasa. Bilang kanan kirinya, kamu udah pernah puasa belum? Ya. Ini termasuk cukup jarang ya dibahas ya, tapi dampaknya sangat besar dan ternyata ini adalah salah satu disiplin rohani yang sebenarnya sangat signifikan. Kalau bahkan ada hal-hal yang sudah kita lakukan, kita sudah doa, kita sudah baca firman, kita sudah sibuk pelayanan, kita sudah sibuk bertekun dalam pengajaran, gak pernah bolos dari 0101 sampai 104. Tapi ternyata mungkin ada hal-hal yang kenapa kok saya gak pernah belum menang atas hal tertentu di dalam kehidupan saudara. Atau mungkin kenapa kok sepertinya iblis tuh pengen mencobai terus gitu kehidupan saudara. Karena ternyata di dalam firman Tuhan saudara, ada hal-hal perihal-perihal yang tidak bisa dilawan hanya dengan berdoa. Tapi harus puasa. Nah, puasa mulai nih, wah agak tegang bahasnya puasa. Besok puasa semua. Nah, puasa itu adalah sebuah tindakan, kalau kita cari dulu secara umum, puasa adalah sebuah tindakan menahan diri dari kita melakukan sebuah tindakan. Ya, sebuah aktivitas di mana kita menahan diri untuk kita melakukan suatu tindakan tertentu. Ya. Nah, sekarang ini kita lebih sering dengar puasa yang membuat sebuah dampak di dalam segi kesehatan. Kalau mungkin saudara sudah pernah melakukannya, yaitu kalau kita sering dengar adalah intermittent fasting. Betul? Ya. Ada yang sudah pernah intermittent fasting? Oke, good. Dan saya mau tanya sebelum ke intermittent fasting, ada yang sudah pernah menjalankan puasa? Boleh lambaikan tangan yang sudah pernah. Oke, thank you. Nah, kita balik lagi ke intermittent fasting. Ada gambarnya. Jadi intermittent fasting ini adalah sebuah puasa yang untuk dampaknya kesehatan. Ya, untuk dampaknya kesehatan, biasanya orang melakukannya itu ada yang sebagian untuk mengembalikan metabolisme tubuh di dalam tubuh itu menjadi lebih baik. Ada yang melakukannya untuk detox, ada yang melakukannya untuk mensupport penurunan berat badan untuk kesehatan, dan ada juga yang melakukannya untuk intinya untuk sebuah kesehatan yang lebih baik gitu. Nah, biasanya kalau intermittent fasting itu mereka mengenal yang namanya jendela makan dan jendela tidak makan atau windows. Ya, biasanya ada yang memiliki mereka memiliki jendela tidak makan selama 16 jam. Nah, ini misalnya ada contoh ya. Ini salah satu contoh. Mereka 16 jam mereka puasa. Dan kemudian selama 8 jam mereka makan, ada jendelanya. Ada yang mungkin mereka mulai makan itu jam 8 pagi, hitung-hitungnya deh 8 jam ke atas berarti sampai jam 4 sore. Jam 4 sore ke atas mereka puasa, ya mereka puasa sampai baru buka lagi jam 8 pagi. Tapi tujuannya orang-orang yang melakukan intermittent fasting ini melakukan dengan tujuan kesehatan, ya. Dan dampaknya sangat besar sekali, saudara.
Saya mendengar beberapa kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah melakukan intermittent fasting ini. Mereka mengalami tubuh yang lebih sehat, mereka mengalami penurunan berat badan yang cukup signifikan. Itu luar biasa. Jadi kalau seandainya ada saudara yang sudah berusaha melakukan ini itu, kenapa kok nggak turun berat badan, mungkin boleh coba intermittent fasting ya, karena dampaknya luar biasa ya. Nah, tapi hari ini saya mau bahas tentang puasa dari segi spiritual. Oke, ya. Puasa dari segi spiritual. Kata puasa diambil dari bahasa aslinya adalah sum atau som. Kalau bahasa Yunaninya itu inanafsio. Oke. Artinya adalah merendahkan diri dengan berpuasa. Ya, berdasarkan bahasa aslinya itu. Nah, jadi orang-orang yang seringkali yang dalam firman Tuhan pada waktu mereka melakukan puasa, mereka itu dengan maksud merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menahan sesuatu, untuk melakukan terutama dari segi makanan dan minuman. Tujuannya pada waktu mereka berpuasa, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, bilang bahwa Tuhan itu adalah yang utama. Gitu. Nah, dalam bahasa Inggris saya temukan bahwa fasting is the voluntary abstention from food and sometimes drink for a specific period. Ya, jadi ada specific periodnya. Apakah saudara mau berpuasa selama 7 hari, apakah saudara berpuasa selama 40 hari, atau mau berpuasa selama 3 bulan, pokoknya ada specific period. Oke? Undertaken as a spiritual discipline to deepen one's relationship with God, seek repentance, and enhance spiritual growth. Pusing kita lihat terjemahan bahasa Indonesianya. Tenang, oke? Jadi puasa itu adalah sebuah praktek kita abstinensi dari makanan dan minuman untuk jangka waktu tertentu sebagai disiplin spiritual untuk memperdalam hubungan seseorang dengan Tuhan, mencari pertobatan, dan meningkatkan pertumbuhan spiritual. Oke? Ya. Jadi puasa ini dengan tujuan kita punya tujuan mau membangun hubungan kita sama Tuhan. Ya. Kalau seandainya, makanya kenapa puasa harus disertai dengan doa dan puasa. Kalau seandainya hanya puasa aja dan kita tidak berdoa, dan kita sama aja kita melakukan yang namanya intermittent fasting buat kesehatan. Ya, tapi kalau kita mau puasa di dalam spiritual, di dalam kerohanian kita dalam Tuhan, kita harus disertai dengan doa. Ya, dengan tujuan kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Ya, atau mungkin ada di antara saudara yang sudah bergumul di dalam dosa dan tidak kunjung bisa lepas, mencari pertobatan dalam dosa. Saudara puasa. Tapi jangan karena gini, orang yang berpuasa itu kan puasa itu melawan arus, saudara. Ya, hari-hari ini kita banyak menemukan orang-orang yang dangkal di dalam Tuhan, tapi dia tidak dalam di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada waktu seseorang berpuasa itu ibaratnya melawan arus dunia. Melawan arus dunia. Karena pada waktu seseorang berpuasa, dia itu sedang fokus sama Tuhan dan dia fokus mendekat kepada Tuhan. Ya. Jadi pada waktu nanti saudara terpanggil untuk melakukan puasa, saudara itu lagi lawan arus. Dan pada waktu kita puasa itu ibaratnya kita itu lagi bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, good newsnya saudara, yang namanya puasa ini bersifat individu. Boleh colek kanan kirinya. Puji Tuhan. Sifatnya individu. Wah, boleh dicolek kanan kirinya. Ya, puji Tuhan sifatnya individu. Ya. Jadi gereja tidak bisa memaksa jemaatnya untuk berpuasa.
Gereja bisa mengencourage, gereja bisa mendorong, tapi gereja tidak bisa memaksa, mengharuskan jemaatnya untuk berpuasa. Gereja tidak bisa katakan bahwa kalau kamu kalau kamu tidak puasa, kamu masuk neraka. Nggak bisa berkata seperti itu. Wong keselamatan udah ada ditanggung di dalam Yesus Kristus, sudah ditanggung di atas kayu salib. Ya, yang namanya puasa ini sifatnya individu. Walaupun gereja membuat sebuah puasa korporat, kita nggak bisa maksa gitu. Nggak bisa maksa untuk mau orang lain, misalnya kita puasa, kita maksa orang lain untuk berpuasa juga. Kita hanya bisa menginspirasi orang lain. Karena ini adalah spiritual disiplin pribadi masing-masing. Amin? Sampai sini aman? Kita masuk lebih dalam ya. Saya tulis ini, fasting is to get deeper with God. Ya. Fasting is not to receive God's grace, but to respond God's grace. Nah, ini. Fasting is not to receive. Jadi gini, karena God grace itu, kasih karunia itu diberikan secara free dalam kehidupan saudara. Kita tidak bisa supaya kita puasa, jadi kita bisa menerima, kita terima keselamatan itu. Kita puasa 40 hari gak makan, gak minum supaya kita dapat keselamatan, gak bisa. Karena grace, karena kasih karunia itu diberikan secara free. Oke? Tapi fasting is to respond. Untuk kita meresponi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan sama kita. Kita responi itu, kita mau membangun hubungan kita lebih dalam sama Tuhan. Kita mau lebih lagi sama Tuhan, makanya kita berpuasa. Amin. Fasting is increasing our spiritual weight. Oh, ada yang namanya spiritual weight. Ada. Harusnya saya bawa timbangan di sini ya. Jadi kalau seandainya kita timbangan, kan kita menimbang berat tubuh kita kan. Bahkan timbangan yang lebih canggih ada yang menimbang kadar airnya berapa persen, kadar lemaknya berapa persen, bahkan body age-nya umur berapa aja bisa terukur dengan kita menggunakan timbangan. Ya, ada yang di sini punya kebiasaan menimbang setiap hari? Anak saya, saudara. Jadi anak saya dia punya, saya nggak tahu kenapa, mungkin karena anak saya memang yang kedua itu memang cenderung agak mungil. Jadi kan saya pengen timbangannya naik dong gitu, udah dikasih makan sebanyak mungkin tapi nggak naik-naik gitu. Jadi seringkali naik 0,1 aja udah puji Tuhan gitu. Jadi saya tiap kali dia lihat timbangan dia bilang sama maminya, "Mami, aku mau menimbang." Dia bilang gitu. Nah, fasting, balik lagi ya. Ke fasting itu kita bisa increasing our spiritual weight. Kita bisa menambah bobot rohani kita, saudara. Ya, kalau kita punya bobot rohani yang lebih lagi di dalam Tuhan, otomatis kita bisa semakin lebih peka sama kehendak Tuhan. Kita semakin bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi berkat lebih banyak lagi buat orang lain. Dan kita bisa, ya itulah gitu ya. Fasting is to increasing our spiritual weight. Dan fasting is preparing our spiritual growth. Nah, di dalam perjanjian lama ketika kita bicara tentang puasa, puasa dimulai pada waktu hukum Taurat ada. Ya, kita buka Imamat 16 ayat 29. Oke, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yaitu pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus apa? Merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Di dalam perjanjian lama, salah satu tujuan untuk berpuasa adalah untuk merendahkan diri. Ya, jelas sekali tadi kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dalam hukum Taurat bilang gitu. Kemudian ada juga raja-raja yang melakukan puasa sebagai ekspresi dari pertobatan. Kita buka dengan cepat ya. 1 Samuel 7 ayat 6. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, apa?
kami telah berdosa kepada Tuhan, dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ya, puasa bukanlah bentuk hukuman, tapi disiplin untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi pada waktu saudara memutuskan untuk berpuasa, jangan anggap itu sebagai hukuman. Saudara sudah melakukan dosa, dan pada waktu saudara mau berusaha meminta pengampunan sama Tuhan, kemudian saudara puasa. Karena puasa bukan bentuk hukuman. Tuhan Yesus gak pernah hukum saudara. Ya, amin. Dan kemudian ada lagi Daniel. Daniel juga berpuasa untuk memohon belas kasihan Tuhan. Daniel 9:3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Loncat ayat 18. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami di hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Memohon belas kasihan. Nah, ini saya belum masuk ke poin saudara ya. Jadi puasa itu adalah sebuah spiritual disiplin. Saya mau sepakati itu terlebih dahulu. Puasa adalah bukan untuk saudara menerima keselamatan. Puasa bukan untuk saudara menerima hukuman, untuk memiliki hukuman, membayar hukuman saudara kalau saudara mungkin sudah jatuh di dalam dosa. Tapi puasa adalah sebuah spiritual disiplin. Nah, saya mau garis bawahi di sini saudara. Pada waktu sebelum Yesus melayani, ya, Yesus berpuasa terlebih dahulu. 40 hari, 40 malam. Lukas 4 ayat yang kedua. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Jadi pada waktu sebelum Yesus masuk ke dalam pelayanan, dia puasa terlebih dahulu. Dan ada berbagai macam pencobaan yang diberikan sama iblis pada waktu Yesus, dan Yesus bisa bisa melewati coba-cobaan itu. Mungkin kita katakan ya iya, dia adalah Tuhan. Pasti dia pas semua pencobaannya. Tapi jangan lupa saudara bahwa Yesus itu 100% Tuhan dan Yesus itu 100% manusia. Ya, oleh sebab itu dia juga berpuasa supaya dia bisa menang atas setiap pencobaan-pencobaan iblis. Matius 17 ayat 19. Pada waktu itu ada orang yang sakit ayan. Murid-muridnya mencoba untuk mengusir setan, udah diutus melayani masing-masing, kemudian gak berhasil saudara. Kemudian dia datang lagi sama Yesus. Dia katakan, mengapa kami tidak mengusir setan itu? Dia bilang gitu. Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Ready? 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada di dalam kehidupan kita yang gak bisa lewat begitu aja. Cukup dengan kita hanya berdoa, tapi kita juga perlu berpuasa. Nah, apa dampak atau apa tujuan yang harus kita sepakati ini di minggu ini? By the way, ini khotbahnya berseri. Ya, berseri. Minggu depan kita juga masih akan bahas tentang puasa dan ini akan dilanjutkan di minggu depan. Ya, saya hari ini akan bagikan 3 hal dalam puasa. Yang pertama, tujuan dari puasa tadi saya sudah sebutkan adalah menang atas pencobaan. Ya, Yesaya 58 ayat 6, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman
dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi fasting helps us grow in holiness. Puasa membantu kita untuk bisa bertumbuh di dalam kekudusan. Kalau di sini dikatakan membuka belenggu-belenggu dan kita juga memerdekakan orang lain, artinya belenggu yang kita miliki sudah dibukakan terlebih dahulu, saudara. Bisa nggak kita membukakan belenggu dan memerdekakan orang lain kalau belenggu di dalam diri kita masih ada? Gak bisa. Kita bisa membukakan belenggu, memerdekakan kehidupan orang lain kalau belenggu yang ada dalam diri kita sudah dibukakan. Ya, dan puasa membantu kita untuk menang atas pencobaan supaya kita bisa lepas dari belenggu-belenggu tersebut. Puasa tidak menjauhkan kita dari cobaan iblis. Firman Tuhan katakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang bisa diterkam. Jadi iblisnya selalu mencari gitu. Tapi memberikan kita kekuatan untuk berjalan di dalam kekudusan. Dan good news-nya, puasa diperuntukkan untuk untuk semua orang yang memiliki kedagingan. Ada yang gak punya kedagingan? Semua orang yang memiliki kedagingan bisa puasa. Dan puasa ini bisa membantu kita untuk bisa berjalan lebih di dalam roh. Karena yang namanya roh dan daging itu tarik-tarikan, saudara. Kalau kita udah doa, kita udah baca firman, kita udah pelayanan sibuk dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok terus ya ini dagingnya terus narik-narik gitu? Coba puasa. Karena ibaratnya ya saudara ya, kalau kita berpuasa itu seperti kasih booster. Kayak kasih booster dalam kehidupan kerohanian kita. Ya, kayak kemarin kita pada waktu pandemi. Mayoritas di antara kita makan vitamin, betul? Ya, ada yang makan vitamin D-nya ada yang 5.000, ada yang 10.000. Ya, dikasih booster. Pada waktu itu lagi COVID kemarin saya hamil. Pada waktu saya mau melahirkan saya harus cek darah dan ternyata vitamin D saya rendah, saudara. Langsung booster kasih vitamin D yang yang tinggi gitu yang dosisnya untuk supaya di booster. Nah, puasa ini kayak booster kerohanian kita juga. Supaya kita bisa ditarik gitu di dalam roh. Daging dan roh tarik-tarikan. Ya, mau tarik gak bisa, tarik. Pada waktu saudara puasa yang disertai dengan doa. Ya, itu kita bisa ketarik. Makanya puasa juga gak bisa hanya dilakukan satu kali. Karena iblis terus mencari mangsa. Puasa bukan bikin kita jadi lebih benar, tapi jadi lebih baik. Karena kita hanya bisa dibenarkan oleh Kristus. Tapi puasa bikin kita jadi lebih baik. Amin. Yang kedua, pada waktu kita berpuasa, kita bisa mendapatkan hikmat dalam mengambil keputusan. Ya, saya nggak tahu pergumulan kehidupan saudara harus mengambil keputusan apa, ada keputusan kecil, ada keputusan besar. Tapi terutama pada waktu saudara mau mengambil keputusan besar dalam kehidupan saudara, libatkan Tuhan, saudara. Dan puasa. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa, kita itu punya spirit yang lebih sensitif.
roh kita dibangun. Dan roh kita bisa lebih sensitif, kita bisa lebih mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai yang ketiga. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Firman ini baru muncul, baru masuk, baru Tuhan baru berfirman pada waktu mereka berpuasa. Ya, kalau seandainya saudara mau mengambil sebuah keputusan di dalam pelayanan atau misalnya dalam pekerjaan atau misalnya saudara sedang interview gitu ya, interview karyawan baru, wah dua-duanya kelihatannya bagus nih, kelihatannya baik gitu, harus pilih yang mana, masih bingung dan puasa karena puasa memberikan kita hikmat dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, tadi hikmat dalam mengambil keputusan, oke? Nah, yang ketiga, sebelum yang ketiga, puasa itu hikmat dalam keputusan itu mungkin seringkali selain diberikan lewat firman, seringkali juga ada yang diberikan lewat mimpi. Ada yang diberikan lewat visi atau ada yang diberikan lewat orang lain, orang-orang terdekat kita yang mungkin menyampaikan apa yang menjadi hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita berpuasa mungkin ada hikmat-hikmat baru yang akan datang dalam kehidupan kita. Ya, atau mungkin pada waktu saudara berpuasa tiba-tiba saudara dibukakan sebuah mimpi dan lain sebagainya. Saya kesaksian sedikit, pada waktu saya mau jadi full timer, saya berpuasa, mengambil keputusan yang sangat besar dalam kehidupan saya. Saya berpuasa dan kemudian pada waktu saya ingat banget mama saya gak setuju saya jadi full timer. Dan tiba-tiba saya berpuasa, saya berdoa bukan jadi full timer saudara. Tapi saya berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi, kalau memang ini panggilan Tuhan, biar Tuhan yang tuntun hidup saya. Karena salah satunya waktu itu saya belum married dan saya harus approve dari orang tua, selain dari papa, dari mama juga. Tiba-tiba Tuhan kasih mama saya mimpi. Yang meneguhkan anaknya diperbolehkan dikasih lampu hijau untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, puasa itu juga membuat kita peka atas tuntunan firman, saudara. Makanya pada waktu kita berpuasa selain berdoa, baca firman juga yang banyak. Ya, bukan peka atas tuntunan di Instagram atau peka atas tuntunan yang lain gitu, tapi peka atas tuntunan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 14 ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Ada tuntunan dari Tuhan. Nah, Paulus dan Barnabas berpuasa ini ketika mereka kembali ke Listra, Ikonium dan Antioquia. Dia menetapkan penatua-penatua. Sebelum menetapkan mereka berpuasa dulu. Mereka butuh tuntunan dulu dari Tuhan. Makanya mereka berpuasa. Nah, pada waktu tadi saya cerita bahwa pada waktu saya mau jadi full time, saya ingat sekali saudara, di hampir hari-hari terakhir saya berpuasa, kan saya ngobrol dengan gembala mau ngambil keputusan jadi full time gitu, karena cukup muda saudara saya mengambil keputusan jadi full time. Sekarang udah 10 tahun lebih, berarti waktu saya jadi full time umur 23. Nah, waktu itu saya gak pernah ingat setelah saya dapat approve dari papa, dari mama, papa saya dari yang yes, dari no, yes, no, akhirnya yes gitu ya. Saya langsung bilang ke beliau, Pastor Chandra, saya bilang, kok papa saya yes, kata saya gitu. Kemudian dia bilang lagi, kamu udah dapet firmannya belum? Kamu mau melangkah? Lama, kata saya, gimana? Akhirnya saya pulang lagi, saya doa lagi. Tuhan, kalau Tuhan gak kasih saya firman buat melangkah, dan saya gak mau melangkah. Kenapa?
Kenapa? Kenapa penting yang namanya tuntunan firman? Karena kalau seandainya kita, terutama pada waktu kita melangkah di dalam kehendak Tuhan, kalau kita tidak dapat tuntunan firman, kita seringkali kita mau banting setir, saudara. Tidak ada peneguhan yang kita dapatkan. Tapi kalau kita melangkah berdasarkan tuntunan firman, kalau kita mau capek, ada cobaan ini itu, kita balik lagi ke firman. Kan Tuhan yang kasih firman. Dan pada waktu itu dengan ajaib, saya sampai nangis, saudara. Saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan ya udahlah, saya pikir-pikir ya kenapa juga ya saya mau jadi full timer ya. Kalau saya gak jadi full timer juga saya bisa ngelakuin hal yang lain juga gitu kan. Ya tapi kalau memang Tuhan yang panggil saya, kasih saya firman yang jelas. Kenapa saya harus melangkah di sini? Dan puji Tuhan 1 hari 2 hari Tuhan kasih firmannya. Dan hal yang luar biasa, saudara. Firman yang dikasih itu Tuhan ingatkan saya, 2 tahun sebelumnya firmannya sudah dikasih sama Tuhan. Buat saya melayani sepenuh waktu. Cara yang ajaib. Jadi waktu itu saya jadi full timer tahun 2013, firmannya sudah dikasih di tahun 2011. Lewat seorang hamba Tuhan yang tiba-tiba datang ke mama saya, ini firman buat anakmu yang pertama, ini firman buat anakmu yang kedua, ini firman buat anakmu yang ketiga, which is adalah saya. Kemudian waktu itu saya buka, saya baca, ini nih firmannya. Baru saya lagi itu melangkah. Terus mau mundur lagi, Tuhan gak berani, takut Tuhan. Datang, kok Pastor Chandra pressure load-nya besar. Terasa. Nah pada waktu itu saya mau mundur lagi, bener gak ya ini mau melangkah? Udah di hari-hari terakhir gitu, bener gak ya? Pada waktu itu Tuhan kasih firman lagi, Tuhan ingatkan lagi, Tuhan bukakan tentang Musa, Tuhan bukakan tentang Nehemia yang secara khusus benar-benar spesifik masuk banget dalam hati saya. Dan itu peneguhan tuntunan atas firman. Dan seringkali kita, Tuhan udah kasih firman tapi mungkin seringkali kitanya yang gak peka, saudara. Nah oleh sebab itu untuk membantu meningkatkan sensitivitas kita, menaikkan kepekaan kita, diperlukan yang namanya kita berdoa dan berpuasa. Amin. Amin. Ya. Dan ya inilah nanti ditambah minggu depan ya. biar lebih lengkap ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi yang tadi ada 3 hal, saudara. Kalau kita mau berpuasa, kita bisa menang atas pencobaan, ya. Kemudian kita juga bisa mendapatkan hikmat dalam mengambil keputusan, dan kita juga bisa peka atas tuntunan. Ada tuntunan, berjalan berdasarkan tuntunan. Gak nabrak sana nabrak sini, tapi berjalan berdasarkan tuntunan. Ya. Nah, pada waktu kita mau berpuasa, saudara, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ya. Jangan berpuasa langsung, karena baru dengar firman Tuhan tentang puasa, besok saya mau puasa Ester, 3 hari 3 malam saya tidak makan, tidak minum. Jangan seperti itu, saudara. Ya, ada hal-hal yang harus kita siapkan pada waktu kita mau berpuasa. Kita harus siapkan hati, ya, siapkan hati spiritual kita, siapkan, dan kita harus siapkan fisik kita. Ya. Secara khusus kita juga harus siapkan fisik kita, saudara. Ya, jangan sampai karena kalau seandainya kita belum pernah sama sekali berpuasa, dan pada waktu kita berpuasa kita tiba-tiba karena nggak biasa sakit mah. Dan pada waktu sakit mah ditahan, pokoknya saya puasa sampai jam sekian saya baru buka, masuk rumah sakit. Ditanya kenapa kamu masuk rumah sakit? Karena saya puasa, disuruh sama pembicaranya puasa. Ya, jadi kita harus siapkan spiritual dan fisik, kita juga harus siapkan. Dan pada waktu kita puasa juga kita harus set clear goal. Tujuannya kita mau berpuasa saat ini tuh tujuannya apa? Goalnya tuh apa? Harus clear, saudara. Ya, apakah tujuannya mau mendekat sama Tuhan? Atau apakah tujuannya saya mau mempersiapkan diri saya untuk melayani Tuhan? Ataukah misalnya tujuannya saya mau menangkan hubungan suami istri saya? Atau mungkin tujuannya saya mau mendapatkan hikmat untuk bisa mendidik anak saya dengan lebih baik?
tujuannya harus clear. Ya. Goalnya harus clear dulu. Jangan pokoknya tujuannya semua, pokoknya saya mau lebih baik lagi. No. Ya, semakin saudara memberikan tujuan yang spesifik, semakin saudara akan tajam di dalam puasa. Yes. Dan bagaimana caranya puasa? Yang tidak boleh saudara, jangan puasa kata-kata. Nanti kalau puasa kata-kata, suami istri bingung di rumah saudara. Kenapa kamu gak mau ngomong sama saya? Kamu marah sama saya? Enggak. Lagi puasa ceritanya tulis gitu. Jangan puasa kata-kata. Ya. Kemudian kalau suami istri, maaf, jangan puasa hubungan suami istri saudara. Karena itu membangun keintimanmu dengan pasanganmu. Ya. Nah, apa yang bisa kita puasa? Selain puasa makan dan minum, kita bisa puasa misalnya kita dari makan malam terakhir, kita bisa puasa paling ringan, kita bisa puasa buka jam 12 siang. Atau mungkin, saya takutnya sakit mah, ya udah kalau gitu saudara bisa yang namanya puasa Daniel. Saudara tidak makan daging, tidak makan protein nabati gitu. Saudara hanya makan biji-bijian dan sayur buah. Itu juga bisa saudara lakukan. Atau mungkin buat anak-anak, kalau saudara mau mengajarkan anak-anak saudara untuk berpuasa, saudara bisa mengajarkan mereka untuk puasa tidak main games. Kalau seandainya mereka sudah kecanduan games. Atau mungkin saudara juga bisa mengajak kalau anak-anak sudah terlalu kecanduan makan manis-manis gitu. Craving banget sama yang manis-manis, saudara bisa mengajarkan mereka, ayo kita puasa, makan yang manis-manis. Selama sekian hari, dan selama sekian hari kita puasa, dan mari kita berdoa, mari kita baca firman. Ini puasa supaya kamu lebih dekat sama Tuhan ya. Kita bisa mengajarkan mereka untuk berpuasa. Ya, atau mungkin ada di antara saudara yang juga dalam segi kondisi fisik sudah cukup kuat, saudara bisa puasa buka jam 3 sore. Atau saudara bisa puasa seperti yang mungkin yang lain lakukan, di agama yang lain lakukan, saudara bisa puasa dengan sampai jam 5, jam 6 sore. Ya. Caranya bagaimana? Saudara silahkan membuat keputusan secara pribadi. Karena puasa bersifat pribadi. Tapi hatinya tetap sama Tuhan. Amin. Ya, hatinya bersama-sama. Kalau puasa, kalau korporat lebih semangat gitu ya saudara ya. Ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa hatinya bareng-bareng tapi bisa menang bareng-bareng gitu. Tapi kita bisa caranya silahkan atur sendiri-sendiri. Ya. Dan yang terakhir, puasa bukan untuk dipuji oleh orang lain. Ya, Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Seperti orang munafik, mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Jadi kalau puasa jangan sengaja gak didandanin mukanya gitu saudara. Kalau wanita biar orang lain tahu mukanya pucut, oh lagi puasa, jangan seperti itu. Biasa aja gitu ya. Nah kemudian aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Maksudnya mukanya kita harus segar gitu. Ya, jangan biar jadi lemes gitu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi ternyata pada waktu kita puasa yang melihat itu Bapa yang di tempat yang tersembunyi. Ya, bukan orang lain. Kalau seandainya saudara misalkan pada waktu saudara sedang menjalankan puasa, saudara ketemu sama orang lain disodorin makanan terus, misalkan ya. Kan kita bilang nggak enak, enggak terus kan ini sombong lah apa kayak gitu. Ya nggak apa-apa, saudara bilang maaf, saya lagi puasa. Itu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sengaja diada-adain, diumbar-umbar gitu. Ya. Nah,
Jadi tujuan berpuasa bukan untuk dilihat orang, tapi dilihat Tuhan di tempat yang tersembunyi. Ya, saya boleh undang teman-teman iPraise boleh ke sini bergabung bersama dengan saya. Dan saya tulis ini terakhir bahwa puasa membawa kita kepada terobosan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara boleh bangkit berdiri. Apapun yang sedang saudara gumulkan hari ini, ya. Apapun yang sedang saudara gumulkan hari ini, saudara mungkin belum pernah mencoba puasa, saudara ingin membangun hubungan dengan Tuhan, saudara bisa selain saudara berdoa, baca firman, saudara bisa mulai puasa. Dan puji Tuhan sampai minggu depan kita akan tetap bahas ini. Jadi kalau kita mau puasa kita bisa mulai bersama-sama. Ya kita bisa mulai bersama-sama, kita lihat dampaknya apa dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin.